Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Hadaratil mukarramin, jamaah ibu bapak yang dirahmati Allah, wabil khusus jajaran DKM dan juga yayasan, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, Pak Kadus, para pejabat yang kami hormati. Alhamdulillah, sesuai dengan keputusan dari Kementerian Agama bahwa Selasa 12 Maret kita masuki bulan suci Ramadan, berarti malam ini secara resmi ya dari Kementerian Agama kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan kita insya Allah akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama kami sebagai Ketua DKM Masjid Raya Puri Truk Jambe mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam pelaksanaan sholat berjamaah maghrib, isya, tarawih, subuh, zuhur, asar, semuanya. Dan juga dalam hal pelaksanaan partisipasinya pada pelaksanaan kajian-kajian. Semoga di bulan suci Ramadan ini tambah-tambah semangat dan juga istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mesti berbahagia menghadapi bulan Ramadan ini. Perintah untuk saum jangan dijadikan sebagai beban yang membuat badan kita ini sumpek. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ayyuhdiyahu yaj'al sadrahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki agar ia mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka dadanya itu, hatinya itu jembar menerima kewajiban Islam, itu seneng. Nah, saya tanya Bapak Ibu, masuk Ramadan seneng apa sumpek? Seneng, alhamdulillah. Ibu-ibu itu ada yang cemberut itu. Nggak tahu masalahnya apa itu. Semoga bukan karena datangnya Ramadan. Jadi famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi kalau kita mendapatkan panggilan sholat, kewajiban saum, kewajiban apapun di Islam itu, maka kita sambut dengan apa? Dengan sukacita. Sebaliknya, para bapak, para ibu, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu bayyiqan haraja ka'annahu yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki ia itu tersesat, maka ketika ada kewajiban darinya, dadanya itu sumpek berat untuk melakukan sholat ataupun saum, itu seakan-akan ia disuruh naik ke langit saja, suruh terbang, kan sumpek. Yas'adu fis sama, seakan-akan ia disuruh naik ke ruang angkasa. Ruang angkasa kan sumpek, harus bawa oksigen. Jadi kalau ruang angkasa itu hampa udara, Al-Quran sudah berbicara itu, ka'annahu yas'adu fis sama. Al-Quran membahasakan orang yang susah untuk melakukan syariat, maka ia
ketika disuruh untuk melakukan syariat seakan-akan disuruh naik ke langit saja, saking susahnya, ngap. Oleh karenanya bersyukurlah ketika kita menghadapi bulan Ramadan, kita sambut dengan sukacita. Apa saja kewajiban kita? Pertama niat, yang kedua meninggalkan semua hal-hal yang membatalkan. Niat itu di malam hari berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dadakan bisa. Kalau puasa wajib itu di malam hari sudah ada niat puasa besok untuk kewajiban Ramadan tahun ini. Kalau cuma niat puasa besok bukan untuk Ramadan, ya tidak cukup ya. Yang kedua, mesti meninggalkan semua yang membatalkan. Dari itu makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, atau mengeluarkan sperma walaupun tidak dengan berhubungan badan, atau sengaja muntah. Itu yang membatalkan saum. Memasukkan barang ataupun sesuatu pada kubul maupun dubur atau pada jendela-jendela, tidak termasuk mata ya. Kalau mata pakai tetes mata tidak apa-apa, tapi hidung, mulut, dan juga telinga itu termasuk manfaat. Bagi yang tidak mampu berpuasa bisa dengan qadha jika ia sakit dan mungkin untuk sembuh, atau ia sedang di perjalanan. Kalau sakitnya tak kunjung sembuh, bahkan kecil kemungkinan sembuhnya, maka diganti dengan fidyah. Kalau yang menyusui maupun hamil, ia sebetulnya kuat tapi khawatir pada janin atau bayinya, boleh juga tidak puasa, tetapi di samping qadha ia membayar fidyah. Bagi yang berbukanya ia tidak berpuasanya karena hubungan suami istri, maka bukan sekedar dengan qadha, ia tidak dengan qadha, tidak juga dengan fidyah, tapi kena sanksi kafarah. Bagaimana bayar kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Mau? Kalau nggak mau, hindari. Hindari. Baik, yang terakhir, bulan Ramadan ini kenapa disebut karimun, mulia? Sama ibu bapak seperti kita mau ke tanah suci. Kenapa kita senang? Kenapa kok suka maaf-maafan dulu kemudian seperti wah gitu? Karena di tanah suci itu tempat di mana pahala dilipat gandakan. Di sini sholat 27 derajat saja, tapi di Masjidil Haram bisa 27.000 atau 270.000. Masjidil Haram 10.000, kalau Masjid Nabawi 1.000, ada lipat ganda di situ. Nah, di kita tempat mustajab tidak ada. Di mana-mana tempat berdoa sama. Tempat untuk melipat gandakan juga tidak ada. Mau sholat di sini, di Masjid Agung, di mana sama. Tapi ada waktu mustajab. Waktu mustajab itu antara adzan dan qomat. Waktu mustajab pun diantaranya bulan Ramadan. Di Ramadan ini pahala sunnah seperti wajib, pahala wajib lebih dari itu. Di Ramadan ini ada pelipat gandaan yang luar biasa, bahkan puasanya itu sendiri unlimited. Innama wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar yang dirahasiakan, mungkin juga malam ini. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat itu 10 terakhir bulan Ramadan, tetapi di balik rahasia tersebut mungkin juga pada malam-malam yang lain. Lalu bagaimana agar kita tidak kecolongan Lailatul Qadar? Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik begini. Anas bin Malik berkata radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqadiya syahru ramadan faqad asaba min lailatil qadri bihazzin wafirin
barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah nih tiap bulan Ramadan, awas nih, jangan bukber sholat maghribnya sendiri-sendiri. Ini nih kebiasaan. Harusnya sober, sholat bareng di samping buka. Ini buka puasa sholatnya ujungnya sendiri, taraweh juga kagak. Ini salah. Padahal kemungkinan tiap malam itu makanya paling tidak barang siapa, kata Nabi dalam riwayat Anas bin Malik oleh Imam Al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, barang siapa yang sholat berjamaah maghrib dan isya tiap bulan Ramadan sampai selesai Ramadan, sudah pasti ia mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Jangan salah, berjamaah maghrib dan isya lebih besar pahalanya daripada jamaah taraweh. Ini nyamper temen, ayo di mana taraweh kagak? Enggak ada bahasa isya berjamaah, enggak gitu. Seakan-akan taraweh berjamaah itu lebih banyak pahalanya ketimbang yang fardu tadi. Maksud saya, di bulan Ramadan itu sering buka bersama, jangan lupa kita tetap sholatnya itu berjamaah di masjid. Jangan cuma buka bersama saja. Tapi di kita ada ya, syukur-syukur amannya buka bersamanya di masjid. Fa insyaallah di kita juga ada. Nah ini sekedar mengingatkan yang jarang ini dicatat oleh jamaah sekalian, sehingga paling tidak kita itu maghrib isya tiap malam berjamaah di masjid. Barang siapa yang tiap malamnya begitu, sudah pasti mendapat Lailatul Qadar, bagian dari Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa insyaallah nanti dilanjutkan mengenai Ramadan dan juga Lailatul Qadar oleh para pengisi di majelis ini. Fa insyaallah untuk sekarang ini 23, rencananya 1 juz tapi tidak jadi ya, saya diskon setengah juz saja. Jadi bacaan tarawehnya mirip bacaan isya tadi, jadi 1 halaman dibagi 2 saja. Tahun kemarin 1 halaman itu 1 rakaat 1 halaman. Sekarang didiskon. Insya Allah didiskon sekarang. Atau pengen 2 juz ngacung. Insya Allah tidak akan lama. Tapi kalau yang gak kuat bisa duduk. Sholat sunnah itu duduk gak apa-apa. Kursi ada kursi. Barakallahu li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Semoga di Ramadan ini kita memperkuat persaudaraan kita, memperkuat keimanan kita, dan juga meningkatkan amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.